Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, yaitu Doni Hamdan S. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Bengkalis, bertugas di SD Negeri 2 Bukit Batu. Jadi pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh yaitu Bapak rekan sejawat saya, yaitu Bapak Ahmadi SPD, dan saya dari SD 2 Negeri Bukit Batu, dan saya adalah rekan Pak Doni Hamdan S. Baik Pak, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan pra observasi, yaitu tentang supervisi nanti. Kemudian tujuan pada hari ini yaitu saya ingin mengetahui, atau kita juga ingin mengetahui tentang pembelajaran dan juga mengevaluasi, yaitu proses pembelajaran yang nantinya akan Bapak lakukan. Jadi Pak Bali, pra observasi pada hari ini kita akan lakukan agar Bapak nantinya dapat mempersiapkan pembelajaran dan juga Bapak juga dapat percaya diri pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas nantinya, Pak. Kemudian Pak, nantinya saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ambali, yaitu kepada Bapak terkait supervisi nantinya, pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nantinya, Pak. Apakah Pak Ambali siap, Pak? Insya Allah saya siap. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, pada saat pembelajaran nantinya di kelas, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak kembangkan atau yang ingin Bapak capai pada saat pembelajaran di kelas itu, Pak? Oke, baik Pak Doni. Dari tujuan yang akan saya capai atau saya kembangkan saat pembelajaran nanti, yaitu melalui penugasan dan diskusi kelompok siswa, saya harapkan dapat memahami dan menuliskan hasil pengamatan secara sederhana tentang cara mengelompokkan benda di sekitar yang termasuk bangun datar secara benar. Baik Pak, tapi tujuannya adalah Bapak juga dapat menerapkan atau dapat menjelaskan kepada peserta didik Bapak itu tentang yaitu masuk tentang bangun datar, Pak, ya? Benar, Pak. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, kemudian bagaimana nantinya area dan apa pengembangan yang ingin Bapak capai berdasarkan tujuan pembelajaran yang tadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, Pak? Oke, baik. Di sini saya ingin mengembangkan agar peserta didik saya mampu menjelaskan serta memahami materi yang saya ajarkan tentang bangun datar, baik itu secara mandiri ataupun terbimbing. Oke Pak, baik, terima kasih Pak. Jadi nanti Bapak akan mengembangkan area tentang kepada peserta didik Bapak, yaitu tentang mereka mampu menjelaskan dan juga memahami juga, Pak. Gitu, Pak, ya. Selanjutnya Pak, lalu rancangan pembelajarannya bagaimana, Pak? Nantinya yang ingin Bapak capai, apakah itu strategi pembelajaran ataukah model pembelajaran yang ingin Bapak lakukan pada saat pembelajaran nanti? Oke, rancangan pembelajaran yang ingin saya lakukan dalam bentuk strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi sosial, emosional peserta didik dalam bentuk diskusi kelompok dan mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan siswa ke depannya nanti. Oke Pak, baik Pak, jadi rancangan yang ingin Bapak lakukan itu strateginya dalam bentuk pembelajaran berdifferensiasi, Pak, ya, dan juga terintegrasi, yaitu sosial dan emosional peserta didik. Kemudian selanjutnya nih Pak, kapan nih Pak pembelajaran nanti nanti yang akan Bapak lakukan? Pembelajaran ini yang akan saya laksanakan insya Allah
pada minggu depan, yaitu tepatnya hari Kamis sebelum siswa SD Negeri 2 melakukan atau melaksanakan ujian di semester ini. Oke Pak, seperti itu. Jadi rencana pembelajaran nanti Bapak akan lakukan hari Kamis depan ya. Nanti kita akan berkumpul kembali sebelum peserta didik nanti melakukan ujian semester. Oke Pak. Baik, terima kasih Pak Bali pada hari ini dan terima kasih pada kesempatannya sudah berdiskusi. Kemudian nanti pada hari Sabtu depan kita akan melakukan supervisi tentang pembelajaran yang Bapak lakukan. Terima kasih Pak Bali. Sama-sama. Assalamualaikum. Makanan saat kalian jajan tadi. Oke? Apa yang kalian jajan di kantin tadi, sebutkan. Ini nggak bapak absen ya. Oke? Abdullah Rajab Al-Zaidan. 13. Abdul Yanu. 13. Adelia Kartika Putri. 13. Banyak ini lagi terus. Ada bakwan atau lontong. Arika Naila Putri. 19. Andi Nur Afandi. 19. Akila Satria Wina. Proses ya. Untuk pelajaran Bapak ingin tracking dulu ya. Ininya adalah bunyi itu. Jika 8 adalah 2, 10 adalah 1, 88 adalah jika 89 adalah 3, 100 adalah 2, 489 adalah 489. Itu adalah garis tepi pada bangun datar. Dan kalau titik sudut itu adalah batas antara dua sisi. Begitu juga dengan sudut. Sudut adalah batas antara dua sisi. Jadi dalam bangun datar ini perlu Bapak ketahui ada berbagai jenis
dan juga beda dalam bentuk kayaknya. Apa? Meja. Hah? Kursi itu bentuk bangun datar apa lu? Hah? Persegi Pak? Pintu. Oke, ini pintu. Pintu ini bentuk bangun datar apa? Hah? Oke, jam. Jam itu bentuk bangunan datar lingkaran. Apa lagi? Kotak itu bentuk bangunan datar persegi panjang. Jendela juga. Hah? Foto presiden itu bentuk apa tuh bangunan datarnya? Hah? Persegi. Empat. Oke. Dan kelompok 1 dan ini tempat kerja kelompok 2. Ini bekerja kelompok 3. Dan tidak ingat kan? Media yang dilihat kelompok 1 adalah melalui buku. Tengok bangun dasar yang ada di buku. Kelompok 2 medianya adalah melalui gambar. Dan kelompok 3 media yang kamu lihat adalah dari fokus. Ini sudut. Oke, mantap. Sekarang persegi. Kira-kira berapa jumlah sisi yang ada pada persegi? Ada 4. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4. Oke, benar. Berapa sudut dalam bangun datar persegi? 4. Oke. Dan yang terakhir, sudut ada berapa dalam persegi? Contoh yang utama, yang kedua segitiga. Oke, bangun datar segitiga. Yang bisa menjawab dengan tangan. Oke, siapa namanya? Artan, ya. Muhammad Artan. Oke, dalam bangun datar segitiga ada berapa sisi? Ada dua sisi. Ada berapa titik sudut? Apa dalam segitiga? Ada berapa titik sudutnya? 3. Oke. Dan titik sudutnya ada 3 dan sudutnya ada 3. Berarti antara persegi dan segitiga itu berbeda jumlah sisi dan titik sudut. Oke. Kira-kira anak-anak paham semua enggak? Oke. Nah, kalau paham bisa kerjakan lembar yang Bapak tulis.
Oke. Nah, yang pertama adalah tiga, oke, kan? Ini empat sisi. Berarti meja hanya di buku, tidak boleh ke sini ya. Nah, ini apa? Ini trapesium. Ini, nah, ini tiga, emas, tiga, ini, tiga. Baiklah, itu berarti hasil dari penampilan kelompok luas. Sekarang kita beri tepuk tangan semua. Ya, dan Bapak harapkan juga nanti kita ada tugas di rumah tentang bangun data. Itu lagi memahami lagi tentang bangun data sisi sudut dan sudut. Oke. Sekarang untuk 15 boleh disiapkan. Lepas kerjanya silakan kumpul kembali.
tidak? Sekarang ketua kelasnya boleh pimpin teman-temannya berdoa. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Hamdan S. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Bengkalis. Saya bertugas di SD Negeri 2 Bukit Batu. Saya tidak sendirian pada kali ini. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Saya kembali dari SD 2 Bukit Batu dan saya rekan sejawat dari Bapak Doni Hamdan. Baik, Pak, terima kasih. Apa kabar Pak Amali pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik Pak, pada kesempatan ini saya akan melakukan yaitu kegiatan pasca observasi, Pak. Terima kasih atas waktunya telah menyediakan waktu untuk melakukan kegiatan supervisi akademik. Jadi Pak, pada observasi kali ini saya akan memberikan beberapa nanti pertanyaan kepada Pak Ambali, yaitu terkait berjalannya supervisi di kelas, yaitu yang telah Bapak lakukan tadi, yaitu melaksanakan pembelajaran di kelas tadi, Pak. Kemudian tujuan pasca observasi ini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan tadi, Pak. Kemudian Pak, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak, yaitu yang pertama terkait pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi. Kemudian bagaimana ini Pak perasaan Pak Ambali tadi pada saat berjalannya supervisi yang sudah Bapak lakukan di kelas tadi, Pak? Perasaan yang saya rasakan saat kami melakukan pembelajaran yaitu masih belum merasa puas atau senang dalam mengajar tadi, karena masih ada beberapa siswa saya yang belum begitu memahami konsep atau materi yang saya paparkan. Jadi perasaan Bapak tadi, Bapak masih belum merasa puas atau mungkin Bapak juga masih kurang percaya diri. Jadi untuk kedepannya mungkin Bapak bisa dikembangkan lagi, Pak. Dan yang terbanyak
saya bisa lebih fokus terhadap siswa saya dalam menyampaikan pembelajaran. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, area pengembangan tadi Pak pada saat pembelajaran di kelas tadi yang seperti yang Bapak ceritakan kemarin, itu bagaimana proses yang tadi Pak, langkah-langkah proses pembelajaran yang Bapak lakukan pada saat di kelas pertama tadi Pak? Langkah-langkah sebenarnya yang ingin saya terapkan adalah agar peserta didik itu mampu mengetahui dan bisa menjelaskan serta memahami secara mandiri ataupun terpilih, yaitu baik dia dalam diskusi, tapi ternyata pas waktu melakukan praktek tadi ternyata masih ada langkah-langkah yang belum saya terapkan. Jadi terdapat beberapa kendala terhadap langkah-langkah yang tidak saya selesaikan. Baik Pak, tadi area pengembangan tadi seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu, mungkin ada beberapa tahapan-tahapan yang ingin Bapak lakukan, namun pada saat proses pembelajaran tadi masih ada kendala atau yang mungkin siswa didik tadi belum dapat melakukan sesuai yang Bapak lakukan. Selanjutnya Pak, pada saat proses pembelajaran tadi yang seperti Bapak jelaskan tadi, apa saja Pak nih Pak kendala-kendala yang Bapak rasakan tadi Pak pada saat proses pembelajaran di kelas tadi Pak? Kendala yang saya hadapi saat melakukan pembelajaran tadi dan saat melakukan diskusi kelompok, masih terdapat beberapa siswa saya yang belum begitu memahami, dan ada juga beberapa siswa saya hanya terfokus kepada teman-teman yang mengerjakan atau teman-teman yang mampu dalam mengerjakan soal tersebut. Kendalanya itu yang saya rasakan saat saya melakukan praktek. Baik Pak, jadi kendalanya tadi ada beberapa peserta didik mungkin yang pada saat mereka diskusi kelompok hanya beberapa peserta didik yang mengerjakan atau yang membuat tugas tadi Pak, iya kayak sudah Bapak sampaikan tadi. Iya. Oke Pak. Kemudian Pak, jadi untuk kedepannya nih Pak, untuk ke depan nanti apa langkah yang ingin Bapak lakukan terkait mungkin kendala yang sudah Bapak rasakan tadi Pak? Untuk ke depannya mungkin seperti apa yang ingin Bapak rancang agar peserta didik dapat atau proses pembelajaran tadi sesuai dengan yang Bapak terapkan tadi Pak? Langkah-langkah yang saya lakukan nanti yang ke depan dalam pembelajaran berkreasi ini, saya akan berusaha untuk berfokus kepada peserta didik saya, bagi peserta didik saya yang belum begitu memahami materi, dan saya harus melakukan pengulangan dalam materi tersebut terhadap siswa-siswa saya yang belum begitu menguasai. Baik Pak, jadi Bapak ingin nanti mengulang kembali atau berfokus kepada peserta didik yang tidak begitu belum paham dengan pembelajaran atau materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Seperti itu Pak ya. Baik Pak, kemudian sekali lagi Pak, pada saat pembelajaran tadi, apakah ada peserta didik Bapak yang aktif, kemudian atau mungkin ada beberapa peserta didik Bapak yang tidak aktif pada saat proses pembelajaran atau pada saat diskusi kelompok tadi Pak? Ada Pak? Ada. Ada beberapa siswa yang tidak aktif saat berdiskusi kelompok. Ada yang suka temannya, ada yang hanya berfokus pada saat temannya yang mengerjakan. Ada juga yang beberapa siswa yang terlihat seperti tidak tertarik dengan materi tersebut. Itu yang menjadi kendala saya ke depan, bagaimana nanti siswa itu bisa menyukai materi yang saya ajarkan. Itu mungkin jadi kendala atau PR bagi saya untuk ke depan. Pak,
Oh, jadi pada saat pembelajaran tadi mungkin ada beberapa siswa tadi Pak yang berbagi waktu, mungkin pada saat proses pembelajaran tadi ada cuman hanya beberapa siswa atau teman kelompoknya hanya baru mengerjakan lembar kerja siswa tadi Pak ya. Mungkin ada beberapa teman mungkin ada asik bermain atau ada asik mengganggu temannya dan itu ya Pak ya. Oke Pak. Kemudian Pak untuk kedepannya Pak realisasi itu untuk kedepannya kapan yang Bapak akan melakukan kedepannya? Untuk kedepannya insya Allah saya akan melakukan ulangannya insya Allah dalam waktu dekat. Saya akan lebih memfokuskan pembelajaran diferensiasi ini kepada siswa dan betul-betul terfokus kepada siswa saya secara konten visual dan audiovisual agar pembelajaran ini benar-benar saya rasakan bahwa peserta didik saya betul-betul memahami materi dan konsep yang saya ajarkan. Pak, luar biasa sekali Pak. Realisasi kedepannya yang ingin Bapak lakukan, kedepannya mungkin dalam waktu dekat akan Bapak lakukan untuk pembelajaran dengan juga pembelajaran berdiferensiasi itu ada konten, visual dan audiovisual. Baik Pak, terima kasih. Jadi untuk kedepannya nanti saya akan mendengarkan lagi cerita-cerita dari Bapak, cerita yang menarik dari Bapak tentang proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Terima kasih Pak Ambali untuk waktunya pada kesempatan ini. Baik, demikianlah pasca observasi pada kali ini. Saya juga berterima kasih kepada Pak Ambali. Pak Ambali juga sebagai wali kelas 2 yaitu di SD Negeri 2 Bukit Batu. Baik, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.